Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nuki. Halo, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Nuki sehat kan? Alhamdulillah. Gimana? Aku lagi nulis terusannya Miji. Waduh, penasaran nih. Aku udah baca loh. Udah selesai? Alhamdulillah udah. Seru banget. Alhamdulillah. Kalau ternyata Mbak Nuki suka. Kayak tebel gini ya. Berapa lama selesai? 1,5 hari. 1,5 hari? Ih, cepet juga ya. Alhamdulillah. Itu karena apa? Karena aku penasaran. Oh gitu. Ini kan udah sampai segini ya. Udah sampai segini. Aduh, Terus, sampai ketiduran. Terus, gitu. Terus pas nerusinnya jam 3 aku kebangun. Terusin. Aku penasaran banget. Ini harus selesai hari ini juga gitu. Dan pas udah selesai, wow, ternyata ceritanya wow juga gitu loh. Wow, gimana Mbak? Wow, serunya. Wow, bener-bener wow gitu loh Mbak. Maksudnya nggak ada di prediksi aku. Ini kayak ceritanya awal-awal kan ceritainnya kayak seumpama kayak yang di pedesaan, Iya, di Jogja. Iya, di Kulon Progo. Iya. Tapi ternyata pas kita udah baca sampai tengah, wow, maksudnya kayak yang ceritanya tuh nggak ada di yang aku pikirin gitu loh. Ternyata tuh ya ada romantisnya ada, terus ada demonstrasinya ada, terus ada lagi kayak ternyata tuh ada trailernya. Iya, ada beberapa pembunuhan kan. Iya, nah makanya itu yang bikin aku, wow, ternyata ya, yang bikin aku penasaran tuh kayak yang, oh ternyata tuh ini ya, oh ternyata tuh ini gitu. Dan kalau nggak habis hari itu juga, aku akan penasaran gitu. Oh gitu ya. Bener-bener. Jadi jam berapa tadi bangun? Tadi bangun. Maksudnya jam 3 tetap diterusin jam ya? Jam 3 kebangun karena ketiduran. Tetap diterusin. Tetap aku terusin. Ngapain gitu. Ini bener-bener biasanya aku tuh orang yang seneng Netflix-an. Ini kibas. Netflix kibas. Makanya ditunggu terus nih yang kedua nih Mbak. Insya Allah ini mudah-mudahan cepat selesai. Aku udah nulis sampai nih Mbak, sampai halaman 160 ya. Ini masih ukuran A4. Kalau udah jadi novel kan sekitar A5. Berarti 160 udah 300-an ya. 300-an mudah-mudahan. Tapi ini segera selesai. Ini kayak bersambung gitu kan Mbak. Iya, jadi ini sequelnya Mijil. Yang Mijil ini kan ini tokoh utamanya kan namanya Wina. Iya. Nah, Wina ini kan punya ibu. Nah, ibu kandung ya. Iya, ibu kandungnya ini yang aku ceritakan. Nah, iya karena di Mijil ini kan yang Mijil pertama ini ceritanya kan berarti ini Mijil pertama dong gitu. Ini nanti judulnya beda. Tapi sequel, masih sequel. I see. Jadi kan kalau yang di sini kan Wina itu kan kayak yang aku pun juga nggak ngira. Tapi jangan dibuka semua ya. Enggak. Biar orang pada penasaran kan. Belum baca. Nah, itulah. Apa bikin penasarannya tuh ternyata kita taunya tuh belakangan gitu loh. Oh ternyata tuh ini. Oh ternyata ini gitu. Jadi memang ada beberapa nama di sini. Ya memang sih kita kalau baca ini harus mengingat karena ada beberapa nama ya. Iya, lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Karena kenapa banyak tokoh-tokohnya? Karena aku ingin menggambarkan itu kayak di dunia real gitu ya. Iya benar. Dunia nyata benar. Nah, makanya itu kita juga mesti kayak bukan menghafal sih ya sebenarnya. Ada beberapa sih yang maksudnya di frame itu tuh sebenarnya kayak nama. Aku sebut dikit ya, boleh ya? Boleh. Kayak nama Anton, terus nama siapa nama si Kresa, iya, itu tuh utama juga. Ya, itu yang sering disebut lah, gitu kan. Maaf Mbak, mau minum? Boleh ngerepotin nggak? Enggak. Minum yang sehat bergizi ya, kita minum susu. Thank you lah Mbak. Iya, punten. Ini minum buat repotin banget. Ini ada kue juga. Waduh, kita makan sepiring berdua ya Mbak ya? Lengkap. Oh iya dong. Karena lagi diet ini. Nggak apa-apa dong. Banyak. Aku ya sedikit aja nanti Mbak Nuki yang banyak. Kok gitu? Iyalah. terus piye? Iya. Seru nih. Aku nungguin yang kedua nih beneran nih. Iya, mudah-mudahan segera selesai ya. Amin. Nah terus balik ke yang Mijil tadi nih, yang adegan apa yang paling Mbak suka? Adegan yang aku suka. Sebenarnya sih semua ya bikin deg-degan gitu. Karena ada apa ya kayak pembunuhannya kayak gitu kan. Yang itu tuh yang bikin gak ketebak sih gitu, gak ketebak. Yang tadinya ada yang aku kayak ini sebenarnya siapa sih? Ada kakak gitu. Ini sebenarnya kakak tuh siapa?
Jadi itu yang bikin aku penasaran tuh, aku bener-bener mana sih, siapa sih kakak ini gitu loh. Dan akhirnya begitu tahu Mbak Nuki nyangka nggak kalau memang itu si kakak ternyata si itu gitu? Sebenarnya aku nyangkanya tuh cuman paling di kelompok itu. Tapi aku nggak tahu nih, yang penasaran si A si B-nya siapa ya. Itu yang nggak bisa ketebak gitulah. Bagus. Makasih Mbak Nuki. Ini novel pertama aku Mbak. Sukses terus Mbak. Setelah stop nulis 30 tahun lamanya. Oh ya? Iya kan aku suka nulis dari kecil ya. Dari SD itu udah ikut lomba-lomba nulis. Karesidenan Semarang, kan dulu aku SD di Semarang. Karesidenan Semarang itu Kabupaten Semarang, Kota Semarang, kemudian mana lagi ya, Demak, gitu, jadi Kendal, kayak gitu. Ini makanya cerita ini menang. Nah ini sekitar Jogja. Nah kalau ini di sekitar Jogja. Iya makanya. Nah dari SD nulis sampai SMA masih nulis, kemudian stop setelah kuliah, baru mulai nulis lagi sekarang. Jadi 30 tahun stop. Hebat. Nah ini yang kedua, ini sebenarnya kan pengennya langsung ya, tapi ya dengan berbagai macam kesibukan yang lain. Kita kan kalau nulis gini harus fokus kan Mbak. Betul. Tapi hebat. Sukses terus loh Mbak. Terus belajar Mbak. Makasih banyak loh Mbak. Sukses terus. Aku tuh seneng banget, beneran seneng banget. Apalagi udah baca ini jadi penasaran. Karena ini kan sequelnya kan. Iya sequelnya. Jadi aku nunggu. Tentang ibunya. Jangan salahin aku loh Mbak kalau aku nunggu. Oh iya beneran yang kedua. Karena kan masih menyangkut yang cerita ini gitu loh, ya kan gitu. Ya memang benar-benar aku tunggu sih gitu cerita nanti endingnya gimana nih gitu. Iya. Pokoknya tambah seru deh mudah-mudahan. Iya. Kalau yang di Mijil ini Mbak, kembali ke Mijil ya. Menurut Mbak Nuki, ini kalau dibaca anak muda bagus nggak? Bisa memberi inspirasi? Oh iya dong. Kayak yang sebenarnya kayak apa yang mereka demonstrasi itu kan untuk apa ya, untuk kepentingan mereka gitu loh. Jangan sampai kayak ada yang nyusup kan di kelompok kayak gitu-gitu tuh. Nah itu tuh kita harus bener-bener kayak diperhatiin lah kayak begitu. Yang kadang juga kayak teman sendiri pun juga kan ternyata bisa nyusup ke situ. Itulah sih yang aku ambil tuh itu ya, kayak yang sebenarnya kayak yang apa ya, nggak perlu kita omongin sih ya kayak begitu. Kayak semama bener-bener ya, kalau memang kita baca makanya harus baca gitu. Jadi di situ tuh ada apa ya, pesan moralnya tuh sebenarnya ada di situ gitu. Pesan moralnya apa tuh Mbak? Biar anak muda, kalau menurut Mbak Nuki nih. Ya dari semangatnya. Berani gitu. Jadi maksudnya kalau memang kita benar, kita nggak perlu takut gitu. Ini sih top, harus beli ya. Beneran. Makasih loh udah promosi. Bener-bener. Aku promosi kalau memang udah bener-bener, karena aku memang seneng baca Mbak dari Terus dulu. Ini tadi thrillernya apa yang Mbak rasakan waktu baca yang adegan-adegan melegakan? Apakah cukup melegakan atau kurang? Karena itu akan aku perbaiki ya. Kalau ada kritik dan saran aku enggak, maksudnya jadi kayak di novel berikutnya. Iya. Ya aku kalau sebenarnya aku pengen nih cerita semuanya. Cuma nggak perlu lah ya. Nanti baca sendiri lah ya. Gitu. Jadi kalau yang kayak pembunuhan juga apa ya, dari yang aku baca gitu sebenarnya aku bisa nebak nih, waduh ini jangan-jangan meninggal nih orang. Wah jangan-jangan ini gitu kan. Berarti kan di situ ada 3 orang yang meninggal gitu kan. 3 orang betul. Tapi di alur ceritanya tuh nggak ke situ gitu loh. Sebenarnya nggak ke situ, cuman tiba-tiba maksudnya kayak yang ternyata tuh kan bener gitu. Tuh kan bener. Jadi kita tuh kayak menerka-nerka tapi ternyata bener gitu loh. Jadi tapi tetap ada unsur tegangnya ya. Ya tegang lah. Jadi karena kalau aku baca gitu ya Mbak ya, aku tuh kalau baca bayangin aku itu ada di tempat situ gitu. Kebetulan aku kan juga orang Jawa ya. Jadi di situ tuh ada tulisan pendopo, ada rumahnya limasan, ya bentuknya kayak limasan. begitu. Jadi aku tuh ngebayangin kayak gini gitu. Jadi waktu pas ada penyelamatan itulah ya nanti gitu. Nah nanti baca sendiri deh pokoknya.
Seru ya. Seru. Ada 3 pembunuhan, terus ada konflik antara petani melawan kapitalisme. Nah, itu ya, dia. Bagaimana anak-anak muda memperjuangkan gitu. Hak para petani. Membelanya tuh sampai sebegitunya gitu loh. Sampai titik darah penghabisan ya. Maksudnya sampai mempertaruhkan nyawa. Bener loh, ini kayak film action barat itu bener-bener bener. Judulnya Mijil ya. Judulnya tuh Mijil. Tapi pas kita baca tuh ada kayak apa ya, actionnya ada, terus trailernya ada gitu. Jadi kayak yang, waduh gitu. Yang aku pertama kali baca tuh ya udah gitu kan, ikutin. Cuman pas udah sebelum baca pikirnya apa tuh? Mijil isinya apa nih? Aku pikir tuh kayak ya budaya Jawa. Oh iya pasti ada. Ya, memang ada kan? Budaya Jawa. Memang awal-awalnya kan gitu. Tapi ternyata ya itu tadi bukan tentang budaya Jawa aja gitu. Ada dramanya, ada percintaannya sedikit. Ya, itu mah buat bumbu kali ya. Iya betul. Gitu kan, gimana sih kalau nggak ada bumbu percintaan tuh kayak enak gitu ya. Kurang sedep. Nah, pembunuhannya ada kayak gitu. Tegang-tegangnya tuh ada deh. Makanya bener-bener aku baca ini beneran, aku nggak bohong. Aku beneran, memang aku suka baca gitu. Aku suka baca dari dulu, dan pas aku lihat ini, wah. Terus aku tuh mikir gini, oh ternyata ya di buku ini nih, aku pikir dari ini kan kayak Jawa ya. Kalau dulu Honocoroko, ini tuh Jawa banget gitu. Jadi aku pikir Mijil tuh juga awalnya aku nggak ngerti apa artinya Mijil gitu kan. Lahir. Akhirnya artinya lahir. Ya. Nah pas aku baca ternyata tuh bukan yang membosankan. Alhamdulillah. Nggak bikin boring gitu loh. Dan malah kita jadi bikin penasaran, pengen balik lagi. Jadi aku baca berapa sih, halaman berapa? Emang ini sampai halaman berapa sih? Sampai halaman berapa tuh Mbak? 300 something ya? 300. Yang isinya 300. 300. Nah, 58 ya yang isinya? 358, iya. Makanya aku sampai gini pas baca, penasaran banget ini sampai halaman berapa ya. Oke, aku jadi kurang segini gitu. Iya. Aduh, seru. Iya, makanya, jadi ini Mijil tuh nama tembang Mocopat, Mbak. Oke. Tembang Mocopat tuh tembang di Jawa menggambarkan perjalanan hidup manusia mulai dari alam ruh sampai alam barzah. Mijil ini tembang kedua. Jadi fase di mana manusia lahir ke bumi. Kenapa diambil judul Mijil? Karena menggambarkan tokoh utama Wina ini kembali ke tanah kelahirannya. Tanah tempat dia lahir. Aku boleh tahu nggak menyelesaikan buku ini berapa lama? Setahun ya kurang lebih setahun lebih ya, dari April mulai pertama halaman pertama aku tulis April, kemudian April 2022 ya 2022 kemudian launching ini di pas hari literasi 8 September 2023. Tadinya pengennya 2024 ini bisa nulis, tapi ini ya itu tadi masih banyak yang harus dikerjakan. Ini belum selesai ya, kurang lebih 60%. Aku targetkan mudah-mudahan di pas hari Kartini nanti 21 April bisa launching, karena ini temanya woman leader. Oh gitu. Jadi supaya menginspirasi para perempuan. Oh iya, karena ini kan membicarakan ibu kandungnya Wina ya. Ya, jadi ibunya itu, ini aku spill sedikit yang buku banyak juga boleh Mbak. Tapi nggak penasaran. Bener. Iya, jadi tokoh utamanya ini ibunya Wina, Kinanti. Nah, Kinanti ini juga tembang Mocopat Jawa. Jadi ini insya Allah nanti akan aku jadikan judul bukuku yang kedua, Kinanti. Ya, Kinanti sebenarnya fase di mana manusia itu, jadi ini kan lahir ya Mijil. Kalau Kinanti itu masa kanak-kanak. Tapi ini karena jadi nama ibunya, jadi lebih menceritakan tentang kisah ibunya, perjuangan ibunya, bagaimana dia menjadi perempuan. Jadi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk kehidupannya dia sendiri gitu ya. Jadi ini karena ibunya kan berarti orang zaman di mana aku belum lahir ya. Iya. Ini challenge banget bagi aku, Mbak. Ada kesulitan nggak, Mbak? Karena kan harus ke tahun yang Mbak belum lahir nih. Betul, ibunya lahir tahun 1930. Kemudian aku ceritakan di tahun 1955 pada saat itu pemilu, ada sedikit background politik ya. Pemilu di Indonesia tahun 1955 katanya sih pemilu yang paling demokratis. Kemudian di tahun 60-an, 65, 66 lah, itu banyak pergolakan politik di Indonesia juga. Iya, nah itu menjadi background. Jadi
tanpa aku sadari ternyata genre aku menulis novel itu fiksi sejarah. Iya. Jadi ini murni secara fiksi. Nggak langsung ya. Secara nggak langsung ternyata kok aku suka gitu ya. Dan alhamdulillah para pembaca termasuk Mbak Nuki juga menyambut positif ya. Alhamdulillah. Jadi ini kayak Mijil juga sebenarnya fiksi, tapi ada latar belakang sejarah kisah nyata konflik agraria di Kulon Progo waktu tahun 2007 ya. Itu nah yang kembali ke Kinanti, ini juga nanti ada latar belakang sejarah politik Indonesia di waktu itu, tapi aku mengambil fiksi Mbak, jadi bukan ini karena bukan buku sejarah ya, iya benar. Fiksi, jadi tetap ceritanya fiksi, tapi aku ingin mengambil semangat positif, pesan-pesan moral yang positif yang bisa aku share ke para pembaca gitu ya, bisa aku bagi ke para pembaca. Jadi bagaimana perempuan di waktu itu yang belum semaju kita saat ini ya itu tetap ada semangat si Kinanti ini memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, kemandirian perempuan. Gitu. Bener-bener ya. Jadi kayak bener-bener tunggu loh Mbak aku. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa cepat selesai ya Mbak. Amin, amin. Semangat ya Mbak. Ya, pasti. Terima kasih banyak supportnya. Sama-sama. Sama-sama. Pokoknya aku cuma nyumbang biar semangat aja karena aku juga penasaran. Pengen terusannya nih gimana nih. Gitu. Oke, matur nuwun. Thank you Mbak. Yuk kita minum dulu. Iya, minum jangan lupa kuenya. Aduh, kuenya ya kita minum yuk. Oke. Nuki, ya sebagai rasa terima kasih aku udah ngasih respon positif tentang Mijil. Aku ada sedikit kenang-kenangan. Aduh, nanti kita kembaran ya Bapak ya? Iya. Kita jadinya kembaran Mbak. Nah, ini ada sedikit bingkisan kaos Mijil. Aduh, thank you. Silakan dicoba nanti sama-sama dapat kaosnya. Iya, dapat kaosnya juga loh. Ini kalau kayak gini bisa dibeli juga nggak di luar? Boleh. Oh enggak, kita jual di tempat umum enggak sih. Tapi kita kasih ke para pembaca yang sudah menyelesaikan membaca dan memberi testimoni tentang Mijil, termasuk seperti Mbak Nuki. Makanya ayo beli nih kalau mau dapat kembaran sama. Jadi ini bonus buat yang sudah selesai sama Mbak Erna. Iya, udah dapat buku, dapat ini. Wah, bener-bener deh. Lagi ya Mbak, sebelumnya ya. Sama-sama Mbak Nuki. Pokoknya semangatnya selesainya ya. Aku pamit dulu ya Mbak ya. Makasih ya, tunggu ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari terapi jiwa, wadisi.